Baik, terima kasih Pak Nasriyadi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Erwin Prabowo yang diberi amanah dari pengurus wilayah untuk memonitor pelatihan ini. Kemudian juga yang kami Bu Dwi Ernila selaku Ketua Daerah IGI Oki. Kemudian tak lupa Bapak Ibu panitia yang telah berjibaku beberapa hari ini menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari flyer, pengumuman peserta, narasi dan sebagainya. Dan yang tak kalah istimewa untuk seluruh peserta yang siap untuk belajar dan siap untuk berbagi. Mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya juga pada malam hari ini kita diberinya kesempatan untuk bersilaturahim, untuk sharing, untuk belajar bersama. Jadi ini modanya moda sharing Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya lebih bagus atau lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi kita sharing sangat terbuka kemungkinan Bapak Ibu ada yang jauh lebih bagus dan lebih mengetahui dari apa yang saya ketahui. Oleh karena itu, kalau nanti ada kekeliruan atau kesalahan, tolong diingatkan dan tolong dikritisi. Kemudian juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti akan berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut sedikit, saya kira tidak usah diperkenalkan lagi ya, karena tadi pada saat pembukaan sudah disampaikan oleh Bu Lazima sedikit kurikulum vitae dari saya. Itu sebagai guru SMK Negeri 1 Lahat yang berdomisili di Lahat. Kemudian saya adalah juga pengurus IGI Lahat pada bidang Diklat Pendidikan dan Pelatihan Daerah IGI Lahat. Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja masuk ke materi. Mungkin sudah pernah ada yang menggunakan komik sebagai media pembelajaran. Kalau ada silakan Bapak Ibu, yang kita diskusi dulu sebelum masuk ke materi. Yang menggunakan komik untuk aplikasi, kan terserah mana yang pernah dicoba. Ada Bapak Ibu? Mungkin Ibu Salistia atau Pak Satria mungkin pernah. Ibu Resdayani atau Ibu Lilia mungkin pernah. Pernah Pak. Pak Satria ya, mantap. Belum pernah Pak, iya. Belum pernah ya? Belum pernah Pak. Komik ya. Tapi kalau membaca komik dulunya pernah ya? Membaca komik seperti Hopping Ho misalnya tuh. Iya, kalau membaca pernah. Iya. Dulu ketika kalau saya mungkin pernah Bapak Ibu alami ketika kita masih SD, ada buku Bobo mungkin ya dulu. Denny Manusia Ikan. Itu beberapa contoh komik ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang pernah coba? Ibu Resdayani, Ibu Dwi. Ya Pak, belum pernah Pak. Belum ya Ibu. Ibu Dwi pernah? Iya, saya pernah untuk Apa? ini Pak.
presentasi. Presentasi ya komiknya. Iya, kayak animasi komik di slide presentasinya, Pak. Oh, presentasi slide komik ya, mantap ya, keren ya. Apalagi ya. Bagus, apalagi komiknya itu orangnya di animasi ya, ada gerak sedikit jadilah tambah keren ya. Itu yang paling saya suka, Pak, karena dia bergerak-gerak itu jadi menarik perhatian anak-anak gitu. Oke. Baik Bapak Ibu. Selama ini kita mengenal komik itu ya sebagai media baca untuk ini saja, untuk yang berisi gambar dengan diikuti oleh kata-kata yang berupa balon bicara yang kadang ada yang berbentuk lingkaran ya. Mudah yang berbentuk gelembung seperti apa ya? Ada bulatan-bulatan. Nah, itu semua adalah namanya balon bicara atau dalam istilah komik disebut speech balon. Itu dianggap itu penting, nanti kita bahas untuk kita ini ya. Nah, beberapa media yang paling populer saat ini yang bukan media, beberapa platform ya, yang sering digunakan orang untuk membuat komik ini cukup banyak. Kalau yang offline, yang tanpa jaringan, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Comic Live 3. Comic Live. Tapi harus diinstal di laptop. Kemudian Comic Live 3 ini bisa diambil pembuatannya menggunakan foto ya. Jadi kita foto dulu, nah foto ini yang kita jadikan gambar. Tapi enaknya berbasis offline. Awal-awalnya Komik 3 ini banyak digunakan untuk membuat komik. Ini ketika awal-awal membuat komik digital ya. Semakin kesini, semakin banyak perkembangan. Akhirnya saat ini sebagian besar guru-guru kita Indonesia ini membuat komik itu dengan menggunakan Canva. Jadi di Canva juga bisa Bapak Ibu membuat komik Canva. Bagi yang mempunyai akun belajar yang sudah diaktifasi, itu bisa didaftarkan untuk menggunakan akun Canva Pro dengan akun Belajar ID. Nah, kali ini saya akan mengambil salah satu platform untuk membuat komik namanya Pixton. Ada yang pernah Bapak Ibu dengar Pixton? Pixton, P-I-X-T-O-N aturannya. Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Ya ini. Ya memang ini agak jarang digunakan karena berbayar mestinya. Nanti kita bisa coba kolaborasi atau kita gabungkan dengan Google Slide, sehingga meskipun berbayar kita bisa pakai yang gratis dengan Google Slide. Baik Bapak Ibu, saya masuk saja langsung ke ke webnya. Ketik saja secara biasa Bapak Ibu ya. Ketik saja pada pencarian yang di atas Pixton, P-I-X-T-O-N. Untuk lebih lengkap dan lebih cepat tambahkan saja .com. Tapi tidak harus ditambahkan .com. Boleh langsung Pixton saja boleh. Tapi agak sedikit lebih lambat jika kita bandingkan dengan menggunakan webnya dengan menambahkan .com. Nah, ini tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Tampilan awal sebuah Pixton. Di mana pada bagian awalnya ditampilkan gambar-gambar berbagai macam karakter. Ada yang tersenyum, ada yang berlari, bahkan ada yang marah seperti gambar harimau dan sebagainya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, jika belum pernah mendaftar Bapak Ibu ya,
jika belum pernah mendaftar, kita pilih sign in, sign up. Ya, jika belum. Kalau sudah, maka kita pilih login kalau sudah pernah mendaftar. Jadi karena sebagian besar belum mendaftar, maka kita coba sign up. Ya, kita coba sama-sama sign up. Ya. Klik sign up. Nah, di sign up ini kembali ada beberapa pilihan. Ya. Ini student, siswa atau pelajar. Sekarang banyak nyebutnya murid. Ya. Kemudian educator, guru, parent, orang tua, dan bisnis. Karena kita guru, maka kita pilih educator. Jadi kita pilih educator sebagai pilihan. Kemudian kita diminta Bapak Ibu memilih salah satu cara masuk. Kita bisa masuk melalui akun Google yang paling atas, atau bisa melalui masuk dengan akun Microsoft kalau kita punya, bahkan bisa masuk lewat Facebook. Silakan dipilih salah satu. Tapi saya kalau menyarankan jangan menggunakan akun Facebook. Takutnya nanti apa yang kita buat nanti akan muncul di Facebook. Sementara kita masih pendalaman. Kecuali kalau sudah mahir dan untuk menggunakan mungkin ada baiknya menggunakan akun Facebook. Jadi tinggal pilih silakan sign up dengan Microsoft atau dengan Google. Saya tidak punya email Microsoft, atau kalaupun punya jarang saya pakai, maka saya akan menggunakan dengan akun Google. Maka oleh karena itu kita klik yang Google yang paling atas. Nah, ini ada beberapa email yang sudah kita simpan di laptop kita masing-masing. Yang paling atas ini sudah pernah saya gunakan. Saya coba yang di bawah ini. Apakah sudah pernah saya gunakan atau belum? Mudah-mudahan belum. Saya pilih email yang di bawah. Silakan dipilih salah satu email yang sering Bapak gunakan dan aktif ya. Nah, ternyata belum pernah saya gunakan ya. Belum pernah saya gunakan. Nah, ini tampilan pertama Bapak Ibu. Cuma begitu saja cara mendaftarnya Bapak Ibu ya. Sangat simpel. Kita sudah bisa masuk membuat komik ini. Proses pendaftaran sudah selesai. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, pada bagian bawah sekali yang ini ya. Di sini tertera Kennedy katanya. Ini nama akun saya. All content will be unlocked for 7 more days. Semua konten Anda akan terkunci jika lebih dari 7 hari. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa menggunakan semua fasilitas yang berbayar ini dalam waktu 7 hari. Lalu bagaimana nanti kalau sudah lewat 7 hari? Kalau sudah lewat 7 hari maka kita tidak bisa gunakan lagi dari akun kita yang tadi. Maka jalan keluarnya kita kolaborasikan dengan Google Slide. Mungkin besok akan kita lanjutkan. Sekarang saya akan maksimalkan dulu cara menggunakan Pixton. Jadi selama 7 hari ini Bapak Ibu, dari mulai mendaftar, silakan dimaksimalkan semua yang ada di Pixton ini. Yang semuanya berbayar itu bisa digunakan secara gratis selama. Jika tetap ingin menggunakan Pixton maka kita ada pilihan upgrade. Kalau upgrade ini sudah berbayar. Ini mengenai penjelasan dari pemakaian Pixton ya. Jadi selama 7 hari ini silakan dimaksimalkan apa yang diberdayakan, apa yang ada di Pixton ini. Nah, di bagian atas ada beberapa menu lagi, yaitu My Dashboard sebelah kiri. Ya, dashboard ini sama dengan home kata kita ya, tampilan awal.
Kemudian kita juga bisa sebetulnya membuat kelas di Picston ini. Sama dengan Google Classroom, kita bisa membuat kelas. Di Canva kita bisa buat kelas. Di Edpuzzle juga bisa buat kelas. Jadi rata-rata Bapak Ibu sekarang sebagian besar kebanyakan platform fasilitasi penggunanya dengan menggunakan Classroom. Sebagian besar. Tapi kita saat ini karena sudah tatap muka, sudah jarang menggunakan Classroom atau kelas Maya ini di ruang belajar Maya. Selain Classroom ada MyComic. MyComic ini adalah komik yang pernah kita buat sebelumnya. Coba kita klik My Classroom. Nah, kalau kita klik My Classroom, kita artinya diminta untuk membuat kelas. Dengan memilih New Classroom kalau belum pernah ada kelas. Nah, ini karena saya baru mendaftar hari ini di Picston ini, jadi belum ada kelas. Dan sengaja saya tidak membuat kelas untuk Picston. Kemudian My Comic di baris ketiga, di kolom ketiga, kolom pertama My. Nah, nanti Bapak Ibu untuk mengawali pembuatan komik selalu kita pilih My Comic ini ya. Jadi di My Comic inilah kita untuk membuat komik itu. Komik yang sudah kita buat pun nanti akan tersimpan di My Comic ini. Penyimpanannya secara otomatis, jadi tidak ada save, tidak ada simpan. Otomatis langsung tersimpan di websitenya Picston ini. Nah, kalau sudah kita pilih My Comics, ada dua pilihan. Yang pertama Create Now. Create Now ini untuk membuat komik yang baru. Sedangkan Browse Now ini untuk melihat, yang kedua ini, komik yang sudah dibuat oleh orang lain sebagai pustaka atau library serta contoh. Jadi kita bisa mencontoh yang sudah dibuat orang lain. Jika nanti kita sudah membuat satu komik saja, maka komik yang kita buat juga akan muncul di beranda ini, Bapak Ibu ya, di My Comic ini. Nanti kita lihat ya. Karena kita baru mau memulai, maka kita pilih Create Now. Ini ya. Yang sebelah kiri, Create a Comic. Klik saja Create Now ini. Nah, ini karena terkait dengan sinyal, jadi mungkin membutuhkan kesabaran ya Bapak ya. Ini saya apakah saja yang untuk apa? Untuk video dari saya tutup dulu biar tidak terlalu berat. Apa ini ya? Nah ini tampilannya begini Bapak, ketika kita sudah memasuki untuk membuat komik yang baru. Baik, saya lanjutkan. Di sebelah kiri sekali, paling kiri, ini adalah panel, istilahnya namanya panel komik yang kita buat. Jadi nanti komik yang kita buat semuanya akan muncul di panel sebelah kiri. Ketika membuat, karena tampilannya kecil, yang muncul nanti ada di sebelah kanan ini ketika sedang proses. Tapi hasilnya nanti akan muncul di panel sebelah kiri. Panel ini bisa ditambahkan dengan mengklik plus add panel, misalnya begini. Nah, panel ini kira-kira kalau kita identikkan dengan buku sama dengan lembaran, ya, lembaran-lembaran buku. Jadi panel pertama, lembaran pertama, panel kedua, lembaran kedua, dan seterusnya. Kita
Kita coba hapus dulu ya, remove panel. Kita cukup gunakan 2 dulu. Nanti kita tambahkan. Ini yang di sebelah kiri namanya panel. Kemudian hanya ada 4 menu Bapak Ibu ya di Pixton ini sebagai menu utama. Menu lagi. Kita bisa memilih background tampilan pertama. Ketika kita klik background maka akan muncul berbagai macam background. Ini jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu, ratusan ini. Kalau kita scroll ke bawah turun lagi banyak sekali background. Misal saya ambil contoh background yang paling atas saja. Misal yang ini. Ketika kita klik maka nanti background ini yang muncul. Saat ini ketika baru tampil yang muncul berwarna putih. Sebagaimana di layar panel ini berwarna putih. Cirinya yang aktif itu yang ada centang di sudut kanan atasnya ini. Tanda centang berwarna putih dengan lingkaran merah. Ini artinya yang aktif. Sekarang saya coba memilih yang di sebelahnya yang ini. Klik saja. Maka akan tercentang. Warna putihnya pindah. Dan muncul latar belakang di sebelah. Ketika kita menyusun nanti Bapak Ibu di mata kita arahkan ke panel yang lebih besar ini supaya lebih mudah untuk mengerjakan. Saya contohkan satu kali lagi mengambil panel yang sebelahnya lagi, background yang di sebelahnya lagi, latar yang sebelahnya lagi. Misalnya yang ini. Maka nanti secara otomatis latar juga berubah. Ini mengenai background. Jika tidak ada yang setuju Bapak Ibu di sini ya, background yang sudah disiapkan, kita bisa mencari sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara find a background yang di atas ini. Klik saja di find a background ini, silakan diketik misalnya sekolah. Kita ketik school. Dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ya, jangan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak muncul dia kalau menggunakan bahasa Indonesia. Tinggal kita enter, maka nanti Pixton akan mengarahkan untuk memilih panel yang mana, background yang mana yang akan kita gunakan. Atau tidak setuju dengan school, misal mau ke kantor. Kalau kantor, bahasa Inggrisnya misalnya office, maka akan muncul berbagai background terkait dengan office. Ini kalau kita tidak memilih dari background yang sudah disiapkan oleh Pixton. Kalau sudah memilih background, misalnya kita tetapkan saja backgroundnya ini ya. Langkah berikutnya kita pilih karakter. Karakter ini adalah orangnya ya. Oke, mari kita klik karakter yang di kolom kedua. Ini agak berat kayaknya. Iya, kayak agak berat ini karena terkait dengan ini ya, membuka 2 sampai 3 ini, 3 web Telegram. Nah, ini Bapak Ibu ya, karakter-karakter yang bisa kita pilih. Banyak sekali di sini karakter yang bisa kita pilih. Bisa memilih custom sebelah kiri yang berwarna merah, artinya pakaian, mau yang model apa ya. Kalau tidak ada pilihan di sini, klik saja yang kalau mau berpindah yang tanda panah di atas. Yang custom ini umum Bapak Ibu ya, artinya campur antara laki-laki dan perempuan. Ada yang bertubuh gemuk, kurus, dan ada yang memakai pakaian sekolah, seragam, polisi, tentara, dokter, dan sebagainya. Itu mengenai custom. Kalau mau langsung mencari ke jenis kelamin, di atas ini sudah ada pilihan Bapak Ibu ya. Man, untuk yang laki-laki, woman, teen,
child, anak-anak, teacher, student, dan sebagainya. Kita coba pilih yang custom ini saja, akan kita pilih salah satu, misal yang ini. Ya. Begitu juga untuk wanita yang berjilbab juga ada nih, kalau ada yang mau mencari wanita yang berhijab, ini juga ada di pilihan custom ini. Coba satu men dulu yang laki-laki, misal. Coba yang ini ya, klik saja. Ketika kita klik, maka karakter ini akan otomatis muncul di panel sebelah kanan. Coba kita klik yang ini, yang berbaju hitam, yang di tengah atas. Nah, langsung muncul di sini Bapak Ibu ya. Ini yang kita pilih tadi. Nah, belum. Karakter yang kita pilih ini bisa kita ubah lagi nih Bapak Ibu ya. Apakah mau memakai pakaian formal, bisa pilih formal, atau skippy, medieval, dan sebagainya. Atau kita telusuri saja ke bawah. Sekarang coba kita ganti dari karakter ini. Klik dulu gambarnya ini, karakter ini, klik dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk menandakan bahwa kita mengaktifkan dari karakter dulu, baru kita pilih. Oh maaf, ini untuk speech ya, bukan itu. Nanti masuk ke speech. Kita tutup dulu untuk speech ya. Nah, ini bisa kita karakter, kita coba pilih karakter, edit karakter. Jadi klik dulu karakter dan pilih edit karakter untuk mengubah karakternya. Kembali lagi ke awal itu. Kita coba yang pakai baju kuning ini. Nah, maka pakaiannya pun ikut berubah sesuai dengan yang kita pilih. Kita coba satu kali lagi yang agak jauh berbeda. Misalnya menggunakan pakaian apa ini? Pakaian kayaknya angkatan ini. Nah, begitu. Silakan dipilih, disesuaikan apakah karakter guru, siswa, atau orang tua. Silakan disesuaikan saja dengan pilihan yang kita inginkan. Selain dari baju, kita bisa juga pilih warna kulit ya, di karakter ini. Jadi outfit atau dari kostum pakaian yang kita pilih. Sekarang coba kita pilih warna kulit, colors. Yang ini untuk warna kulit. Klik saja colors. Maka akan muncul berbagai macam warna kulit yang kita inginkan. Yang ini putih, kita coba yang agak ekstrim, misalnya berwarna merah, supaya jelas perbedaannya. Klik saja yang berwarna merah, maka secara otomatis kulit dari yang kita pilih ini akan di panel seperti ini. Ini anggap kita orang Belanda ini. Nah, kalau pilihan sudah, iya, merah-merah delima nih. Kemudian rambut, ya, hair. Klik saja hair, ini ada berbagai macam jenis rambut yang bisa kita pilih. Banyak pilihannya. Coba sesuai dengan pakaian dan warna kulit. Ini agak gondrong, ini ada tak ya? Biar koboi. Di bawah. Bawah ya. Coba pakai ini. Jadi rambutnya ibu-ibu, mukanya bapak-bapak kali ini. Apa ya? Ini nah, misalnya yang ini. Nah, kalau sudah pilihan, kita lanjut ke berikutnya Bapak Ibu. Tadi background sudah kita pilih ini, kemudian karakter sudah. Fokus ini nanti dulu kita lanjutkan Bapak Ibu, karena ini fokus menyangkut dengan pemusatan untuk gambar. Word
untuk membuat kata-katanya kita lanjutkan nanti. Kita langsung ke face muka. Kita coba face. Nah, muka ini juga ada berbagai variasi. Ada yang cemberut, ada yang senyum, ada yang ketawa, ada yang heran, ada yang kagum. Nah, itu untuk apa namanya ini ya, istilahnya ini ya, roman mukanya. Yang tampil sekarang ini sepertinya karakter ini sedang marah nih. Kalau lihat tidak ada senyuman dan mata terbelalak. Jika ingin dirubah, silakan dipilih salah satu karakter yang kita inginkan. Biar tidak terlalu tegang, kita coba yang tersenyum saja. Ya, tersenyum saja, Pak. Nah, udah kelihatan tertawa. Berarti dalam keadaan senang. Face sudah. Action ini gayanya ini. Apakah banyak gaya yang bisa kita pilih? Kita coba action. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memunculkan karakter selalu di awal-awal itu ya, di awal-awal sekali muncul yang orang berjalan begini. Jadi tidak usah ragu Bapak Ibu ya. Kok punya saya orang melompat misalnya, tidak usah ragu, biarkan saja. Nanti kita ubah di action yang di sebelah kanan sekali di baris atas ini yang berwarna kuning ini. Kita coba, ini sedang berjalan, kita coba sedang memasang jurus karate ini misalnya. Ini dia kuda dengan apa ini, itu dia sudah action dia. Bersiap menghadapi lawan ya, Pak. Bersiap menghadapi lawan. Nanti kita kasih lawan satu lagi di sini. Ini biar dia ya. Nah, kalau sudah ini selesai nih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tambahkan lagi karakter misalnya. Ada lawan ya. Ini baru satu. Kita tambah satu lagi. Tetap pilih karakter. Kalau backgroundnya tetap ini ya. Jadi kalau tetap ini backgroundnya tidak usah pilih lagi background. Cuma karakter saja, klik karakter. Nah, karakter kita ubah ke tanda panah ini karena kita ingin menambahkan dari orangnya. Ini baru satu, kita cari kawannya. Nah, kita pilih untuk menambahkan orangnya, add karakter ini Bapak Ibu ya, tambah karakter. Kalau edit untuk mengedit atau mengubah. Karena kita tambah satu orang lagi. Kita suruh Bapak ini melawan ibu-ibu sajalah. Ya. Yang ini. Karena kalau ibu-ibu sudah marah, siapa yang emak-emak ya lari juga walaupun melawan Bapak ini. Oke, kita ambil ibu-ibu yang nah ini muncul di belakang nih ya, jadi ketika kita klik langsung muncul. Ini bisa kita pindah-pindah Bapak Ibu ya, walaupun sudah muncul di panel ini. Misal yang sudah muncul ini mau dipindah, klik saja kiri, tahan, geser ya. Nah, sekarang kita ubah karakter ibu ini. Sudah masuk dia, kemudian kita ganti warna kulitnya misalnya. Klik dulu gambarnya ya. Change action. Nanti rubah actionnya. Klik dulu gambar dari karakter yang akan kita ubah. Oh, ke speed ya, bukan speed ini. Kita pilih lagi karakter, baru edit karakter, yang bagian ibu-ibu yang di bawah. Kalau mau diubah, color sudah, warna kulit kita ubah, misal. Kalau mau diganti warna kulit, kalau sudah cocok, ya sudah biarkan saja, tidak usah diganti. Kita coba warna lain, warna kulitnya ini hitam manis. Nah, ini dia.
Warna kulit sudah. Rambut tidak usah kita ubah, biarkan rambutnya yang menggunakan hijab ini. Sekarang kita pindahkan ke sini. Geser saja. Klik kiri, tahan, dan geser. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu ya. Jika ini sudah selesai, kita tambahkan word-nya, kata-katanya. Kata-katanya. Untuk kata-kata atau tulisan, kita pilih word yang ada di atas ini. Jadi yang pertama background, sebelah kiri, karakter, fokus, dan word. Maka kita pilih word ini. Klik saja word. Tinggal ketik saja di sini Bapak Ibu, apa yang mau kita ketik. Misalnya, sebelum kita ketik, perhatikan gambar yang di atas ya. Yang di atas ini mengarah ke ibu-ibu. Maka yang kita ketik ini nanti munculnya untuk ibu-ibu ini. Kita coba ya. Misalnya selamat malam misalnya. Selain diketik, Bapak Ibu juga bisa melakukannya dengan copy paste. Jadi misal sudah diketik di Word kata-katanya, di copy, dipastekan ke sini juga bisa. Kemudian juga bisa menggunakan speech to text, mengubah tulisan menjadi kata-kata dengan mengklik tanda gambar mikrofon ini. Jadi bisa diketik cara pertama, cara kedua copy paste, dan cara ketiga dengan speech to text. Silakan digunakan mana yang paling familiar. Nah, kemudian setelah selesai kata-katanya, di bagian atas kalimat yang kita tulis ketik ini ada speech, ya. Kelihatan Bapak Ibu speech yang ini. Nah, speech inilah yang menandakan balon kata. Kalau kita klik tanda segitiga di samping kata-kata speech ini, coba kita klik, akan ada beberapa pilihan. Speech ini artinya balonnya balon ketika sedang bicara. Jadi berupa garis lurus. Coba kita klik speech. Kalau sudah klik speech, maka secara otomatis tulisan selamat malam dengan pola speech berbicara sudah muncul otomatis ini Bapak Ibu ya. Mengarah ke ibu-ibu. Karena di bagian atas ini adalah untuk karakter ibu-ibu. Tulisan selamat malam. Kita coba ubah bukan speech misalnya nih. Kalau ini yang kita pilih speech, coba kita lihat yang taut, pilihan kedua dari atas. Maka secara otomatis akan berubah. Taut ini, model begini, taut ini biasanya digunakan untuk karakter yang sedang berkata dalam hati. Berkata tapi dalam hati. Iya, tidak diucapkan. Atau sedang berpikir. Maka yang kita pakai jenis balonnya adalah yang taut ini. Kalau yang pertama tadi, speech, itu menandakan sedang berbicara. Gitu Bapak Ibu ya. Dalam memilih balonnya ini. Ya, kita coba lagi. Change words. Kita coba lagi ke bentuk balon yang lain. Tadi taut ya. Sekarang shout yang ini. Yang ketiga. Kita coba pilih yang ketiga. Nah ini marah ini Bapak Ibu ya. Kalau ini balon seperti ini, tandanya orang yang sedang marah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat komik sedang marah dengan siswanya, misalnya mengatakan kamu dengan tanda seru yang banyak, maka balon yang dipilih adalah yang jenis seperti ini Bapak Ibu. Jangan balon yang lurus seperti yang speech tadi, itu berbicara. Apalagi kalau balon yang berupa bundaran-bundaran tadi. Itu tanda sedang berpikir. Nah ini antara balon dengan karakter orang ini upayakan seimbang. Kalau balonnya marah, orangnya tertawa, tentu tidak seimbang. Pak Lasriyadi lagi tersenyum, tapi
balonnya menandakan marah-marah. Nah, itu tidak seimbang. Jadi upayakan seimbang. Nah, ini bapak ibu ini agak cemberut ini kayaknya nih. Kalau dilihat dari karakter ini, kalau agak cemberut bisa jadi memakai balon jenis ini. Berarti ditahan marahnya ini, tidak diucapkan. Masih berpengaruh juga psikologi, bermain juga di sini Pak Las, Bu Lazima. Pak, saya kira itu hanya untuk mempercantik, ternyata ada fungsinya sendiri, Pak. Iya Bu, ini ada fungsi tersendiri ini. Kalau kita lihat dari komik-komik lama-lama itu kelihatan sekali perbedaan dari masing-masing tipe atau format dari balon ini. Sekarang kita coba kembali lagi, kita ubah satu lagi. Kalau yang ini tadi, apa ini tadi ya? Saya lupa bahasa Inggris tadi ini. Coba ini piece. Perhatikan ini ching piece. Kita ke word, kita ubah ching words. Ubah jadi word ya, ching words. Ini shout tadi ya. Kita coba satu lagi, whisper. Yang paling bawah. Nah, whisper ini putus-putus ya, putus-putus ini biasanya digunakan untuk berkata-kata ketika orang banyak ini Bapak Ibu ya. Orang banyak masing-masing berbicara. Kira-kira paham enggak Bapak Ibu? Kan kita sering ya, ada 3-4 orang sedang kumpul, tapi masing-masing ada 2-3 orang itu sedang berbicara. Berisik kali Pak ya. Ya berisik, berisik. Iya. Jadi, nah ini lebih cocok yang tipe whisper ini dipakai. Nah misal Bapak ini juga sedang ngomong nih, ngomong serempak. Jadi kita pakai yang menggunakan tipe whisper ini. Atau boleh juga yang tipe speech boleh. Kalau speech, ya. Tapi kebanyakan itu yang yang lebih cocok ketika sedang jumlah orang yang lebih dari dua, lebih dari sama dengan 2, maka yang lebih cocok dipakai sebenarnya tipe whisper ini. Kalau kedua-duanya sedang berbicara dan ucapannya, pembicaraannya diucapkan, bukan disenyumkan, bukan senyum, bukan, ya, tapi betul diucapkan. Kuning sepele dia ini tapi anu ya, mengandung anu juga. Nah, kalau ilmunya Pak dapat Pak. Yang kan tanya kalau Pak itu kan saya gitu aja, ternyata ada maknanya. iya, ini yang dan nanti tadi kebanyakan sudah tahu Pak. Yang nomor 2 sama 3 belum tahu. Nah, besok-besok kalau Igi Oki mengadakan lomba membuat komik, ini bisa jadi salah satu penilaian Bapak Ibu panitia dari Igi Oki. Penilaian pemilihan balon keserasian antara balon, kata-kata, dan karakter. Bisa jadi poin penilaian. Nah, kalau sudah, tinggal kita centang saja Bapak Ibu ya. Klik centang, artinya kita sudah cocok dengan pilihan ini. Ini untuk ibu-ibu ini. Bapak ini belum ini ngomong ini. Oke, kita centang. Kalau sudah centang, berarti sudah selesai. Oke, nah sekarang Bapak ini yang mau kita jadikan dia berbicara. Klik dulu gambarnya. Sudah diklik. Muncul gambar Bapak ini di atas. Ini cirinya kita sedang mengolah untuk karakter dari Bapak ini. Misalnya kata-katanya apa ini? Ini Bapak ini agaknya sepertinya kita buat agak jahil ya, misalnya. Ini Bapak ini sedang menggoda anak kecil, yang anak kecilnya tidak mau digoda. Dengan kata-kata
yang halu manis misalnya. Padahal anak kecil ini tidak mau digoda. Oke. Kita coba, karena sedang berbicara, Bapak ini kita pakai speech saja. Pilih dulu yang ada sebelah kanan, speech yang kita pilih. Oke, sudah selesai ya. Panel 1 sudah selesai. Jika ingin ditambahkan panel yang kedua, yang di sebelah kiri ini, Bapak Ibu ya, silakan dilihat dulu yang sebelah kiri. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Kalau dipilih add panel yang ini ya, coba kita lihat, maka akan didapatkan panel yang kosong, Bapak Ibu ya, yang betul-betul kosong, yang berwarna putih. Artinya harus kita sesuaikan dengan background, karakter, dan lain-lain. Jika kita memilih yang kosong, nah, akan muncul seperti ini. Nah, kembali ke awal lagi. Andai kata mau memilih yang lain, di sini ada titik 3 di sudut kanan atas, silakan klik titik 3. Maka ada beberapa pilihan. Apakah mau menambahkan panel yang blank, kosong? Kita coba klik ya. Maka akan ditambahkan panel yang kosong. Kita lihat, nah kosong. Ya. Atau kita pilih duplikat panel. Kalau duplikat panel artinya mirip dengan panel yang di atas. Kita coba pilih duplikat panel. Maka akan muncul dua panel yang sama. Bisa jadi sama, tapi kata-kata berbeda. Bisa jadi sama ya. Kemudian copy panel. Coba kita klik copy panel. Oh, tidak muncul kalau copy panel ini. Muncul di copy ya, berarti ngambil dari panel yang lain, kita copy dan pastekan ke sini. Mari copy dulu baru di paste. Kemudian download. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau sudah selesai ini, untuk mendownload caranya ada di titik 3. Kita coba masukkan dulu. Yang ada di sudut kanan atas panel. Saya coba ulangi lagi, klik titik 3 yang berbaris ini, kita download. Downloadnya dalam bentuk image, hanya satu pilihan ya. Dalam bentuk gambar. Nah, di sini untuk mendownload semuanya berbayar Bapak Ibu ya. Ini susahnya kita. Semuanya berbayar. Ada yang bulanan dengan jumlah biaya $24,9. Cukup mahal ya. $10 saja kalau dikali dengan 10.000 sudah 100.000. Cukup lumayan. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap bisa menggunakannya? Cara yang bisa kita gunakan, nah ini kita tutup ya. Ambil saja yang sudah kita terkeluar tadi. Yang cara kita login saja karena sudah terdaftar. Pilih apa Bapak Ibu? Pilihannya apakah My Dashboard, My Classroom, atau My Comic? My Comic. Oke, kita My Comic ya. Jadi selalu kita ke My Comic. Kalau My Dashboard ini sudah muncul My Dashboard nih. My Comic. Nah, ini dia Bapak Ibu yang kita buat tadi sudah otomatis muncul di tersimpan Bapak Ibu, walaupun tadi tidak sempat kita save. Di sini tertulis Untitled Comic, belum dikasih nama komiknya, ada 4 panel di bawah. Nah, coba kita klik.
kembali lagi pekerjaan kita sudah bisa kita lanjutkan. Nah, ini dia. Nih, muncul. Kembali saya lanjutkan. Kalau Pixton ini tidak bisa di-download karena untuk mendownload memerlukan diminta berbayar. Salah satu yang bisa Bapak Ibu gunakan dengan cara print screen. Print screen ini print screen layar. Print layar, print. Nanti kalau bingung Bapak Ibu bagaimana cara untuk memprint layar, silakan di-download. Nanti saya berikan filenya untuk memprint screen itu, yaitu dengan file yang namanya apa ini di Lightshot. Nanti kalau untuk print screen bisa digunakan untuk jangka panjang itu Bapak Ibu ya. Nanti saya berikan. Nah, sekarang saya coba Lightshot ya. Klik print screen. Tinggal kita pilih bagian yang akan kita ambil sepanjang ini. Ini menggunakan Lightshot ini ya. Atau bisa juga menggunakan tinggal simpan. Nah, misalnya ini namanya adalah komik 1. Simpan, sip. Nah, udah selesai. Kalau ini mau diedit, ini juga bisa Bapak Ibu. Kalau mau diedit ya. Jika mau diedit yang sudah ada ini, tinggal klik saja edit gambar pensil di kanan atas. Kalau download tidak bisa, di print juga tidak bisa, di share juga tidak bisa. Kalau melalui aplikasi, maka caranya yang tadi kita gunakan print screen. Kalau tetap Pixton. Nanti kalau sudah menggunakan Google Slide, sudah aman, tidak usah di print screen lagi. Bisa di download kalau di Google Slide. Kita coba edit. Nah, sekarang kita edit, kita perbaiki. Misal pada panel yang kedua ini mau kita edit. Karena sama, yang pertama dengan yang kedua, kita ubah yang kedua. Coba yang kedua kita ubah. Klik dulu, sudah diklik. Kita ubah misalnya latarnya. Coba latar yang ini misal. Nah, maka panel kedua latarnya juga sudah berubah Bapak Ibu ya. Dan karakternya kita ubah. Ini kita yang ini kita ubah. Misalnya dengan cara lain, klik terlebih dahulu ya. Sudah diklik. Yang mau kita ubah apa ini? Misalnya karakter nih. Karakter. Klik karakter. Kita coba dengan tetap karakter ini, hair warna tetap. Nah, kita ubah actionnya yang kita ubah misalnya. Kalau action yang kita ubah, karena kita masih tetap mempertahankan dua orang ini yang sedang berbicara. Jadi action yang kita ubah sebelah kanan sekali di bagian atas. Klik action. Oke, sekarang kita ubah. Misal yang ini ubahnya ya. Oke. Ya, kita pindahkan yang anak ini sebelah kanan, bapak ini di sebelah kiri. Kita geser saja. Kemudian kata-katanya kita ubah. Kata-kata dari bapak ini pun kita ubah. Klik dulu gambarnya, kemudian pilih Word. Sudah muncul gambar Bapak, pilih Word. Nah, tadi halo manis untuk di panel 1. Kita ubah misalnya maafin saya ya nak, misalnya nih. Karena anak ini marah,
Bapak ini coba minta maaf. Oke. Klik tanda centang, maka ini pun langsung berubah secara otomatis sesuai yang kita ketik. Yang anak ini pun kita ubah. Klik dulu gambar anak ini. Sudah diklik, maka kelihatan muncul sudah berubah karakternya. Tinggal kata-katanya kita ubah lagi. Kalau tadi anak ini mengatakan selamat malam, kita ubah iya Pak misalnya enggak apa kok Pak. Kita ganti juga dengan bukan polanya, bukan tipenya whisper tapi speech juga. Oke, sudah selesai. Nah, panelnya sudah selesai. Nah, dengan demikian komik yang kita buat sudah selesai. Tinggal kita klik done yang di atas, yang artinya kan kita sudah selesai. Nah, ini kita hapus saja yang kosong nih sebelum kita done. Klik titik 3 option, remove panel, hapus. Delete panel, yes. Oke, selesai. Yang ini juga kita hapus karena kita coba ambil 2 panel saja. Klik remove panel, yes. Nah, sudah selesai. Kalau sudah, kita klik done. Nah, baru kita ganti nama. Oh maaf Bapak Ibu ya, sebelum kita done, ada saya lupa. Fokus ini belum ya Bapak, tadi fokus ya. Oke, kembali ke panel 1. Tadi baru sudah background, sudah karakter, fokus tadi dilewati, word, paste, dan action sudah. Fokus. Biasanya ini dikerjakan terakhir kalau fokus ini biasanya. Kita coba klik fokus. Nah, ini dia Bapak Ibu, pilihan-pilihan dari fokus. Kita coba ambil yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah menggambarkan 2 orang yang saling berhadapan dengan gambar penuh ya, dari kepala sampai kaki. Ini kalau yang pertama. Yang kedua, coba kita klik yang kedua, maka menunjukkan 2 orang yang berdiri berdekatan ya, seperti ini, berdiri berdekatan. Yang ketiga sama dengan yang berdiri berhadapan. Mungkin yang ini agak beda. Fokusnya lebih mirip dengan fokus apa ya kalau foto itu ya, yang separuh badan itu. Nah, seperti ini, gambarnya agak besar. Kaki tidak kelihatan separuh badan. Yang satunya lagi, yang lain, coba kita lihat yang agak ekstrim, ini yang ke-8 ini, yang putih, maka akan muncul cuma 1 orang yang dipilih. Coba yang berhadapan saja. Kemudian ini yang reguler. Ada juga pilihan dramatik. Dramatik ini batin ya. Ada yang formatnya berbentuk seperti gambar hitam putih. Coba kita klik. Yang dramatik ya. Seperti ini biasanya untuk orang yang dalam keadaan dalam suasana senja ya. Malam bisa, pagi, sore atau sore menjelang malam juga bisa. Ya, ini yang dramatik. Silakan dipilih juga. Anda pun mau menambahkan lokasi juga tidak apa-apa. Kita coba pilih yang reguler saja, yang standar, yang mempunyai warna dengan situasi netral. Ya.
Kalau tadi situasinya dramatik, sekarang netral saja. Nah, kalau sudah ini tinggal kita done saja Bapak Ibu. Artinya sudah selesai. Baru kita kasih nama komiknya, judulnya misalnya adalah Bapak dan Anak, misal ini sebagai contoh. Kemudian kita continue. Nah, komik kita sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal kita print screen saja. Klik print screen, kita ambil bagian yang kita butuhkan. Ya. Simpan. Komik judulnya 2 misalnya. Nah, selesai. Nah, pekerjaan kita sudah selesai untuk membuat komik menggunakan Pixton. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, atau saya kembalikan ke Pak Las. Ya, ya itu tadi penyampaian materi dari Pak Chef kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Sangat menarik materi kita pada malam hari ini. Silakan Pak, Bapak Ibu, Pak Erwin. Apakah ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan kepada Pak Chef terkait materi kita pada malam hari ini? Kayaknya Ya, ya, saya Pak Taras. Ya, silakan Bu. Ibu Lilia. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Lasriadi dan Pak Kennedy atas kesempatannya. Jadi tadi sambil mendengarkan, saya juga sambil mencoba-coba karena jujur ini hal baru bagi saya ya. Saya sangat tertarik sekali tentunya walaupun sebenarnya secara fasilitas di sekolah ya ini tidak mendukung, tapi saya coba belajar untuk diri saya dulu, nanti siapa tahu kedepannya ada gunanya ya. Jadi saya tadi sudah coba panel-panel, sudah coba masukkan karakter. Setelah saya lihat karakter yang pertama dan yang kedua itu selalu berbeda ukuran ya Pak Kennedy ya. Jadi kedua itu kalau kita klik selalu lebih kecil begitu. Apakah bisa disesuaikan ukurannya jadi sama ukurannya? Jadi kalau ukuran pertama ini ukuran karakter pertama kan lebih besar. Begitu klik karakter yang kedua selalu badannya lebih kecil dan saya kebingungan mau memperbesarnya. Begitu Pak Kennedy itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Bagaimana Pak, mau dijawab langsung atau menunggu pertanyaan yang lainnya? Sepertinya belum ada yang bertanya, saya jawab langsung saja dulu ya. Nanti Pak. Kalau ukurannya kalau untuk di Pixton itu sudah terstandar, tingginya terstandar, tapi kalau mau menggunakan yang lebih tinggi terpaksa Ibu pilih dengan yang lain ya. Karena kalau sudah pilihan itu tetap kecil, tapi tidak selalu yang kedua itu lebih kecil, tidak Bu. Ada yang sama tinggi. Tapi tidak bisa kita ubah tingginya. Nah, kalau nanti Ibu lebih ingin berkreasi yang lebih apalagi ya, bisa kita atur tingginya, bisa kita atur apanya ya, posisi yang menarik yang lebih yang sesuai dengan keinginan kita. Nanti di besok malam kita kaitkan dengan add-on ya, add-on ini pengaya ya dari Google Slide ke Pixton. Nah, ini lebih apa ini? Itu yang lebih enak di sana besok. Nah, kalau itu besok kita masuk ke sana, itu Ibu bisa download, bisa mengubah tinggi karakter meskipun tidak seleluasa yang tipenya tidak seleluasa yang ada di Pixton, tapi sudah sangat cukup. Besok bisa kita kalau untuk yang lebih inovatif ya, lebih kreatif, tetap menggunakan Pixton, tingginya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh websitenya. Seperti Oke. Ya.
Oke, paham Pak, paham. Jadi memang ada karakter-karakter tersendiri ya Pak Iya, ya. iya, betul. Ya, saya aja mungkin kebenaran milih yang lebih kecil dari Ya, karakter iya, yang betul. pertama. Oke, terima kasih Pak Ken. Saya tadi bingung ini kenapa lebih kecil. Baru mencoba 2 karakter memang Pak. Terima kasih Pak, saya coba lagi Pak ya. Oke, sama-sama. Nanti ketemu itu Bu yang tingginya sama kalau kita coba-coba ada yang ketemu. Oke, baik. Saya akan coba-coba lagi Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu ya. Ya, silakan Pak Ya, Las. terima kasih kepada Ibu Lilia atas pertanyaannya dan semoga telah terjawab ya Bu ya. Oke, untuk Bapak dan Ibu hebat yang lainnya yang ingin bertanya masih saya persilahkan. Iya Pak. Ada yang lain duluan ya, silakan. Ya, silakan. Nanya Pak, Bu Dwi Pak. Kalau di Pixon ini bisa nggak Pak kita pakai foto sendiri atau karakter misalnya dari foto nih, kayak kemarin saya pernah coba di Komika saya dari gambar yang saya buat foto asli gitu, dan nanti saya buat jadi apa namanya karakter tokoh komiknya gitu. Iya. Jadi kita misalkan kalau kita mau buat tokoh komik untuk anak, misalkan dari anak-anak itu sendiri misalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa nggak kalau misalnya itu sudah jadi satu proyeknya ya, satu komiknya misalnya ini, kemudian kita mau tidak suka terus kita hapus, kita delete yang sudah, kan tadi kan tersave otomatis, yang sudah tersave otomatis itu dihapus, kita hapus hasilnya permanen gitu, bisa nggak kira-kira? Itu saja, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk dari Ibu Dwi. Kalau mau langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Las dan Ibu Dwi. Kita coba lihat lagi ya, kita kembali ke ini, ke Pixton lagi. Biar lebih tergambar ya. Pixton. Login. My comic. Kita pilih yang sudah kita buat. Baik. Sekarang kita coba ya menghapus dulu. Pilih edit dulu yang di atas. Gambar pensil, edit. Mau dihapus secara permanen. Baik, kita coba karakter yang panel yang kedua ini, yang di kedua. Kalau untuk menghapus panel bisa Bu ya. Kalau untuk menghapus panel, jadi tidak terlalu ribet kalau panel. Ini klik titik 3, pilih remove. Tapi yang terhapus adalah panel, berarti keseluruhan. Nah, sekarang kita hapus ini ya, menghapus orangnya ini misalnya nih, karakternya ini, misal si anak ini yang baju putih. Apakah bisa dihapus atau tidak? Untuk menghapus, tinggal kita klik saja. Klik gambarnya, kemudian klik dulu ya gambarnya Ibu Dwi ya. Misal anak ini yang mau kita hapus nih. Klik dulu gambar anak ini yang berbaju putih. Sudah muncul di atas ini. Ya, kita hapus. Dah. Kita pilih yang kosong ini, tidak bisa yang kosong ini. Biasanya ada nih di bawah ini.
Untuk menghapus untuk satu persatu, misalnya ini ada 2 orang ini Bu Dwi ya, untuk menghapus satu persatu anak dan bapak ini, maka kita tidak punya pilihan untuk menghapusnya. Untuk jalan keluarnya, kita hapus panelnya dan kita buat panel yang baru. Jadi sebelum kita hapus, misal kalau ragu, kita tambahkan dulu. Tambahkan dulu. Ya. Nah, seperti itu. Atau di duplikat boleh. Ya. Klik dan duplikat panel juga bisa. Selain kita tambah biasa. Nah, baru hasil panel yang kita buat tadi baru kita hapus. Ini sudah ya. Nah, jadi Anda hapus panelnya, bukan karakternya. Baru kita hapus dengan remote. Yes. Jadi yang bisa kita hapus itu adalah panelnya, Bu Dwi. Kalau orangnya ini tidak bisa kita hapus. Ya. Kita coba sekali lagi, yang paling bawah, yang gambar berdua ini yang jelas ya. Kita ingin hapus misalnya gambar anak ini yang cewek yang berbaju putih. Kita hanya bisa mengedit saja, mengedit. Dan untuk menghapus tadi kita hapus dari panel. Jadi itu repotnya, tapi dihapus pas dihapus semua itu Bu Dwi yang repotnya itu. Itu Bu Dwi ya. Ya, kalau misalnya untuk proyeknya benar Pak, misalnya kan bapak dan anak nih, ada tampilan nanti di dashboardnya, kita bisa tidak menghapus itu Pak? Agak berisik. Yang mana yang mau di misalnya? Misalnya nih udah dapet nih proyeknya bapak dan anak, Iya, iya. Terus, tapi kita nggak jadi nih maunya terus kita hapus benar proyek bapak dan anak ini di dashboard, nanti tampilannya di dashboard depan. Di apa di komiknya? Jadi Di My Comic. sama dengan hapus file ya. Oh, Ya Bu ya, sama dengan filenya dihapus, jadi betul-betul tidak ada lagi maksudnya. Keseluruhannya. oh gitu. Ya kalau semuanya ya. Ya. Jadi, kalau semuanya kita kembalikan saja coba kita done ya. Done. Berarti kita anggap selesai. Kita coba kembali lagi yang back ini. Nah, yang ini mau kita hapuskan misalnya. Ya. Yang ini. Loh, sekarang sudah berubah ya, ada perubahan ini. Kalau tempo hari bisa ini, kalau tempo hari ini dihapus keseluruhan satu ini, File. iya satu file ini. Tapi ini saya rasa bisa ini, cuma belum ketemu aja nih. Kalau tempo hari bisa langsung dihapus, ini kayaknya baru nih modelnya. Atau kita coba dulu, coba kita buka, hapus keseluruhan nih. Di sini kali. Oh iya di sini, Bu Dewi. Oh, di semua ya. Iya, jadi sudah kita buka seperti ini ya. Di sebelah edit ini kan ada titik 3 nih. Titik 3 ini kita klik, delete this comic. Oh, Itu semua. Coba kita duplikat dulu sebelum kita hapus. Coba nanti kita hapus semua. Ini ada duplikat this comic, berarti kita menggandakan keseluruhan dari komik ini jadi 2 ini ya. Kalau duplikat. Nah, sekarang kita coba hapus tadi. Klik dulu. Klik titik 3 yang ada di atas sebelah edit. Tadi duplikat, sekarang kita hapus hasil duplikat tadi. Delete this comic. Delete none. Maka hasil duplikat tadi, komik satu lagi sudah terhapus. Tapi keseluruhan yang dihapus ya. ya. Silakan Pak Las kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Pak, satu lagi tadi Pak, kalau kita pakai foto sendiri nggak bisa ya?
Oh, foto sendiri ya. Ya, Oke, kita coba kita foto buka. sendiri. Misalkan kita So- tuh ngambil foto anak nih, Iya, lagi iya, iya, iya. kondisi tertentu. Nah, terus nanti kita jadikan komik, gaya-gayaan. Jadikan tokohnya anak itu sendiri, bisa nggak? Kalau tempo hari tidak bisa kalau tempo hari, tapi akhir-akhir ini saya belum begitu apa ya untuk di komik ini, tapi kita coba dulu ya. Soalnya bisa menambahkan gambar soalnya. Coba kita di sini, yang ini kita ini coba kita ini. Kita coba gambar, tambahkan foto. Insert duplicate panel, copy panel, download image. Nah, coba. Oh, enggak bisa berarti. Oh, enggak bisa kalau di sini, Bu. Nggak bisa. Berarti memang ada template-nya ya, Pak? Ada. Berarti sesuai dengan template yang ada disediakan oleh Paxton ini ya, Pak? Iya, ya. Agak sedikit beda sama Komika. Kalau saya kemarin kan saya coba Komika, Pak. Kalau yang apa kan dengan aplikasi juga, seperti Iya, HP. Mereka Kalau- bisa dulu pakai apa foto gitu. Kalau komika di HP dia memang bisa, tapi agak apa ya? Ini cuma di HP, Pak, namanya. Iya. Nah, yang bisa foto sendiri itu Komik Live 3 itu, Bu. Kalau foto Komik Live 3 bisa. iya. Dulu OI itu pernah itu ngadakan itu. Iya. Apa? Kalau di sini sudah disiapin karakter dan Iya, gambarnya. karena ada template-nya, Pak. Nah, ya sudah ada template-nya. Oke, Pak Ken. Oke, sama-sama, Bu. Makasih juga. Oh, ini bebek nih. Pak Ken, Iya. Silakan. Bu Lazima Pak Ken. Oh, silakan, Bu. Ini saya juga coba-coba sedikit Pak Ken. Untuk yang kita coba tadi gelembungnya yang untuk apa? Tempat kalimatnya itu Pak Ken itu tidak bisa dirubah Pak Ken ya? Gelembungnya balonnya itu cuma ada 4 pilihan. Posisi Pak Ken. Oh, posisi enggak bisa kalau posisi. Dia Oh, tidak bisa. iya ngatur sendiri sistem. Oh, dari Misalnya terus Bu- kemudian ya. terus kalau di bawah itu ada kamera, itu fungsinya apa Pak Ken? Bentar ya kita lihat ini Pixton ini. Kita coba yang di ini ya di ini oh iya ini saya lupa deh. Ini ya untuk foto kita semacam ini yang ya. Ini coba kita ulang lagi Bu Bu Lazima ini baru. Inilah kalau banyak diskusi ya kita jadi kebuka pikirannya. Iya Pak Ken. Kita coba edit lagi ya. Oke. Terima kasih Ibu Lazima. Ini kejawab nih punya Ibu ini tadi Ibu Dwi. Coba kita pilih ini kan ada pilihan matahari ya. Betul itu Bu. Iya. Bulan apa ini? Lebih dari sabit ya, Bu. Yang di bawah. Betul, Bu? Iya Pak. Oke, kita pilih kamera ya. Ini kelihatan nggak ini saya nih di monitor? Kelihatan Pak. Oke, kita pilih yang kamera yang di bawah. Oke, cuk. Nah, ini drop, foto, or klik ya pilihannya. Yang ini. Oke, sampai sini jelas? Sampai sini? Iya Pak. Nggak ragu ya. Jadi kalau ragu kita coba lagi dari klik kamera. Kemudian muncul ini dua kotak drop, foto atau klik dan centang. Coba kita klik berarti kita mengambil foto yang entah itu website atau yang ada di laptop. Ya, kalau klik, kalau drop berarti seret kan, tarik dan lepas. Kalau drop, nah coba kita klik. Ini biasanya kita suka yang klik orang kalau masih awal-awal. Kalau yang sudah sering, biasanya pakai drop and drag biasanya. Coba kita klik saja. Saya cari foto ya. Kita cari foto saya saja yang foto pribadi. Nah ini misalnya nih foto. Nah ini beh, yang lagi duduk nih beh. Nah ini.
tarik. No. Nah ini dia Bu tapi muncul seperti ini Bu Lazimah, fotonya di belakang ini, kelihatan? Jadi backgroundnya Pak ya. Jadi background ya. Tapi ini sebenarnya sih bisa di ya, di setting nanti di ini yang action ya, di action. Nah, ini dia. Jadi muncul foto, tapi sebenarnya di action juga bisa ini, jadi background ini. Foto khusus Iya, untuk Pak. background. Kalau yang tadi masih none ini, masih kosong. Bukan kosong, dari template ya. Ini yang kosong ya, tidak ada background. Kemudian bisa dari background dari template ya. Nah, kemudian kamera yang kata Ibu Lazimah tadi untuk background dari foto yang kita unggah baik dari cara drag ataupun dengan cara klik. Ini yang cara klik. Nah, kalau kita klik jadi background seperti ini dia. Bukan untuk karakter tapi ya. Bukan untuk karakter. Iya Pak. Untuk background. Itu di belakang deh. Itu yang gambar kamera. Yang lain enggak masalah itu. Cuman ini ada yang lain ini. Background juga ini sebetulnya. Dari beberapa pilihan di bawah ini. Itu Bu ya untuk kamera tadi. Jadi tetap tidak bisa menambahkan foto kita. Yang pertama, yang bisa kita ambil dari foto yang tersimpan di laptop kita. Misal latar belakang sekolah kita. Bisa dijadikan background. Berarti kalau menambahin foto Pak, kalau saya coba drop ini Pak, berarti kita menghilangkan tokoh karakternya ya Pak ya berarti ya? Enggak, Kak. Foto ini maksudnya foto untuk background ya? Bukan, Apa? kalau misalnya ini saya coba-coba nih Pak. Iya. Kalau misalnya berarti saya harus ngilangin ini apa tokoh yang ini, yang dua tokoh apa ini, yang kartunnya ini. Oh, enggak, Bu. Kita coba ya. Iya. Kita Ya. lihat ini. Ini saya coba kayaknya berarti kalau kita mau menampilkan ini berarti bisa ya Pak? Bisa ini Pak. Coba Pak saya coba. suaranya Kayaknya putus. bisa Pak. Ya. Suara putus-putus bisa. Ya. Ya. Mau ditambahkan lagi maksudnya ya? Satu Ya, lagi. misalnya ini saya pakai nih Pak, saya pakai yang ini kan dipakai nih drap foto yang belakang background ini tadi, nah dijadikan background. Terus foto yang tadi kan backgroundnya fotonya Pak Kennedy. Iya. Nah kan ada kartun yang dua Pak ya. Ya. Nah saya hilangkan dua kartun ini ternyata bisa juga berarti kalau dipakai. Cuma bedanya kalau di apa namanya di komika itu kita bisa edit warna gitu Iya, ya. iya. Seolah-olah kayak kartun Hitam putih ya. kalau Iya. ini masih seperti foto biasa gitu. Iya, ya, dia asli sesuai dengan Ya, anunya, dengan jadi dihilangkan gambar ininya, tokohnya berarti. Heeh. Tapi kalau kita pakai gerbang sekolah bagus juga ya. Untuk backgroundnya. Ya asli dia Bu, nggak Ya. mengubah, nggak bisa diubah seperti komika, bisa digelapkan dikit, dijadikan Ya, hitam gitu, putih, jadi apa kayak ini ya Pak. jadi ya kayak gambar sketsa misalnya ya. Ya betul. Kalau di sini nggak bisa diubah. Nah, tapi nanti kalau kepinginnya versi laptop, saya sih kalau mau kayak komika itu bisa Ibu kembangkan, nanti saya kasih filenya untuk download Komik Live 3 itu. Oh gitu Pak. Mm-mm. Boleh Pak. Ya, saya kasihkan nanti Bapak Ibu semua ya untuk yang peserta. Nanti Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. ya, nanti untuk beberapa hal yang aplikasi ya yang bisa Bapak Ibu gunakan yang tanpa watermark seperti tadi Komik Live, Light Shot,
Nanti saya kasihkan juga Filmora dan sebagainya. Nah, di blog saja nanti saya kasihkan. Ya, Pak. Simpan di apa ya, dalam bentuk Google Site. Silakan diambil. Jadi foto ini untuk background ya Bapak Ibu ya. Yang gambar kamera ada di bawah gambar panel ini. Panel di bagian bawah ini untuk background semua ini. Termasuk kamera. Tapi backgroundnya background yang asli. Tidak bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dijadikan warna gambar sketsa, gambar foto hitam putih, atau foto ada juga itu foto yang seperti sore. Itu tidak bisa. Yang bisa hanya foto yang asli. Silakan Pak Las kalau masih ada yang mau tanya. Ini ada yang chat ini kayaknya nih. Absen untuk malam ini. Oh, absen ya. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Ken. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan kepada Ibu Guru Hebat tentang pelatihan malam ini? Izin nanya Pak, Ya, Nah, silakan. Bu. saya sudah mencoba untuk memberikan quote pada setiap masing-masing karakter. Nah, setelah diduplikat, apakah bisa duplikat berikutnya itu wordnya bisa dihapus? Sudah coba dari tadi, tapi saya belum ketemu. Terima kasih. Yang dihapus apanya tadi Bu? Wordnya Pak, Oh, kan kita duplikat dari yang misalnya yang kedua. Iya. Nah, itu kata-katanya itu mau dihapus, Hapus nggak? mau diubah lagi maksudnya, gitu kan? Misalnya karakter yang pertama itu lagi nggak bicara, yang kedua itu yang lagi bicara. Jadi yang untuk duplikatnya itu intinya bisa nggak kata-kata yang diduplikat terus kita hapus. Oh iya. Sudah saya coba tapi belum ketemu Pak. Terima kasih. Iya. Mungkin Ibu belum sempat ngopi tadi kali ya. Kita coba ya, biar nggak penasaran ya. Ini kita coba apa ini? Ya yang ini misalnya ya kita. Oh, dari komik aja lah. Komik kita edit dulu ya. Kita edit. Kita coba dari duplikat. Nah, misal yang ini kita hapus dulu ya bawahnya. Nah, misal yang ini saya duplikat ini Bu ya. Yang ini ya. Yang di sebelah kiri. Panel kedua ya, kita coba duplikat. Klik duplikat. Nah ini kan gambarnya sama ya, 3, 2 dan 3. Sekarang kita coba hapus yang ketiga ini. Gambarnya sama, karakternya sama, tapi yang akan kita ubah adalah wordnya atau kata-katanya atau balonnya. Klik dulu panelnya, aktifkan. Sudah muncul. Untuk mengubah itu caranya tadi, misal dari Bapak ini dulu kita ubah. Untuk mengubah kata-katanya, klik dulu gambar Bapaknya ini. Sudah dipilih, arahkan ke word yang di atas. Kan ada background, karakter, fokus, dan word. Arahkan ke word. Change word, ini dia. Karena kita akan mengubah Bapak ini, maka kita pilih yang Bapak ini dulu. Change word. Ubah kata-kata. Nah, tinggal kita ubah kata-katanya. Ya. Oke. Kalau tadi kata-katanya maafin saya nak. Tadinya. Sekarang kita ubah oke misalnya.
Nah, kata-katanya sudah langsung berubah secara otomatis. Kalau sudah kita, itu cara mengubahnya, Bu ya. Sekarang anak ini mau kita ubah. Klik dulu gambar anaknya ini. Sudah kita klik. Delete biasa saja kata-katanya ini. Blok, misalnya. Baik, Pak. Baik, Pak, misalnya. Ya, kalau sudah kita centang. Untuk merubah kata-kata. Sekarang bagaimana untuk menghapus? Kalau untuk menghapus, ini tidak ada pilihan speed yang lain, tinggal kita hapus kata-katanya saja, mati kosong dia. Nah, begitu, Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi, Kurang ngopi kayaknya. misal Bapak ini mau kita hapus kata-katanya, oke-nya ini misalnya, klik dulu gambar Bapaknya ini. Karena udah muncul nih, sudah aktif ya berarti. Delete saja biasa. Delete atau backspace. Klik centang. Klik centang, maka kata-katanya ini akan hilang bersama balon-balonnya. Nah gitu. Begitu, Bu ya. Masih ada yang lain, Bu? Baik, terima kasih Pak. Ya, Itu sama-sama. Pak. Terima kasih, Ibu. Apakah ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu hebat?